Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari SGD A7 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Astigmatisme. Berikut adalah nama anggota dari kelompok SGD A7. Baik, perkenalkan, saya Mario Valentino Garkusuma dengan 3 digit NIM terakhir 128. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang astigmatisme. Astigmatisme atau silindris merupakan kelainan refraksi di mana mata tidak mampu memfokuskan cahaya dengan sempurna pada retina, yang mengakibatkan penglihatan kabur atau buram. Prevalensi astigmatisme pada populasi secara umum berkisar antara 7,6 sampai 61,7% dan lebih tinggi pada individu yang berusia lebih dari 70 tahun. Di Indonesia sendiri, sekitar 47,2% penderita astigmatisme ditemukan pada orang-orang yang berusia di atas 21 tahun. Astigmatisme dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas penglihatan, risiko jatuh, juga ketergantungan penggunaan kacamata. Banyak orang belum menyadari pentingnya pencegahan dan pengobatan astigmatisme. Oleh sebab itu, penulis ingin mengangkat topik astigmatisme agar masyarakat dapat menyadari pentingnya melakukan pencegahan dan pengobatan astigmatisme dalam rangka meningkatkan kualitas penglihatan sehingga mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas. Baik, bisa di next slide. Selanjutnya, rumusan masalah. Sebelumnya perkenalkan, saya Niputu Abdi Mahadewi dengan 3 digit NIM terakhir 038. Pertama, apa definisi dari astigmatisme? 2. Bagaimana epidemiologi dari astigmatisme? 3. Bagaimana etiologi dari astigmatisme? 4. Bagaimana klasifikasi dari astigmatisme? 5. Bagaimana patofisiologi dari astigmatisme? 6. Bagaimana manifestasi klinis dari astigmatisme? 7. Bagaimana pemeriksaan mata pada astigmatisme? 8. Bagaimana prognosis dari astigmatisme? 9. Bagaimana tata laksana dari astigmatisme? Selanjutnya, tujuan penulisan. 1. Mengetahui definisi dari astigmatisme. 2. Mengetahui epidemiologi dari astigmatisme. 3. Mengetahui etiologi dari astigmatisme. 4. Mengetahui klasifikasi dari astigmatisme. 5. Mengetahui patofisiologi dari astigmatisme. 6. Mengetahui manifestasi klinis dari astigmatisme. 7. Mengetahui pemeriksaan mata pada astigmatisme. 8. Mengetahui prognosis dari astigmatisme. 9. Mengetahui tata laksana dari astigmatisme. Selanjutnya, manfaat penulisan. Pertama, bagi penulis, penulisan student project ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman penulis mengenai astigmatisme, serta dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam melakukan penelitian. 2. Bagi pembaca, penulisan student project ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi pembaca mengenai astigmatisme. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putri Sapunama Diwirajasa dengan 3 digit NIM terakhir 219. Adapun definisi dari astigmatisme adalah kelainan refraksi atau ametropia yang terjadi ketika sinar cahaya sejajar yang masuk ke mata non-akomodasi tidak terfokus pada retina, melainkan pada titik yang berbeda. Ini terjadi karena sistem optik mata tidak dapat menghasilkan titik fokus yang jelas yang mengakibatkan penglihatan kabur. Biasanya, astigmatisme juga terjadi bersamaan dengan miopia atau hiperopia serta presbiopia. Ada beberapa kondisi sistemik dan oftalmik yang dapat mempengaruhi refraksi mata. Penting untuk mencatat bahwa penurunan kemampuan visual seperti kehilangan bidang pandang, penurunan adaptasi gelap terang, perubahan dalam penglihatan warna, dan sensitivitas kontras dapat disalahartikan sebagai perubahan dalam kesalahan refraksi. Oleh karena itu, anamnesis dan pemeriksaan fisik yang teliti diperlukan untuk membantu diagnosis dan penanganan yang tepat.
Astigmatisme adalah kelainan refraksi yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pada lengkung kornea yang mengakibatkan sinar cahaya paralel yang masuk tidak terfokus pada titik retina, melainkan pada titik yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh asimetri rotasi pada daya refraksi mata. Sebagai hasilnya, penglihatan menjadi terdistorsi atau kabur pada jarak apapun. Sekian dari saya, untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Cecilia Ginting dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan melanjutkan dengan epidemiologi. Astigmatisme diidentifikasi sebagai kesalahan refraksi yang paling umum dengan perkiraan prevalensi 40% pada orang dewasa di seluruh wilayah Afrika, Amerika, Asia Tenggara, Eropa, Mediterania Timur, dan Pasifik Barat dalam tinjauan sistematis dan meta-analisis. Prevalensi yang dilaporkan di berbagai negara dan wilayah tersebut berupa yang pertama Eropa Utara dan Barat sekitar 27%, Korea Selatan 31 hingga 58%, Jerman 32%, Spanyol 54%, Jepang 54%, Amerika Serikat 11 sampai 46%, Cina 8% hingga 62%. Perkiraan prevalensi yang disajikan ini harus dibandingkan dengan hati-hati karena studi ini berbeda setiap penelitiannya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inyoman Sandra Swadana dengan 3 NIM terakhir yaitu 243. Saya akan melanjutkan bagian etiologi. Astigmatisme dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kelengkungan kornea yang tidak teratur bisa diakibatkan oleh keratokonus. Kedua, operasi refraktif seperti LASIK dan fotorefraktif keratoptomi. Ketiga, pemakaian lensa kontak yang tidak tepat. Keempat, pasca keratoplasti atau setelah operasi transplantasi kornea. Kelima, penyebab traumatis seperti luka tembus atau tumor yang mempengaruhi kornea. Astigmatisme dibagi menjadi 3 berdasarkan etiologinya. Yang pertama, astigmatisme korneal merupakan astigmatisme akibat kelengkungan kornea yang abnormal. Yang kedua, astigmatisme retinal merupakan astigmatisme yang disebabkan penempatan makula yang miring. Yang ketiga, astigmatisme lentikular merupakan astigmatisme yang diakibatkan oleh adanya kelengkungan lensa yang abnormal. Sekian dari saya, presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putri Ninja Putri Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 171. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait klasifikasi astigmatisme. Astigmatisme dapat diklasifikasikan menjadi regular dan irregular astigmatisme. Regular astigmatisme merupakan tipe yang paling umum dan terjadi ketika meridian utama tegak lurus, di mana garis imajiner yang melintasi permukaan bola mata saling berpotongan pada sudut 90 derajat. Tipe ini dapat dikoreksi dengan menggunakan lensa silinder. Berdasarkan tipe meridiannya, regular astigmatisme dapat diklasifikasikan menjadi with the rule, against the rules, dan oblique astigmatisme. Berdasarkan tipe refraksinya dapat diklasifikasikan menjadi simple, compound, dan mixed regular astigmatisme. Selanjutnya, terdapat irregular astigmatisme yang merupakan tipe yang lebih jarang dan terjadi ketika meridian utama tidak dapat diidentifikasi, misalnya pada cornea scar. Kelengkungan pada setiap meridian tidak seragam tetapi berubah dari satu titik ke titik lainnya melintasi pintu masuk pupil. Tipe ini tidak dapat dikoreksi dengan menggunakan lensa silinder. Baik, sekian terkait klasifikasi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Adinata dengan 3 digit NIM terakhir 079. Saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari astigmatisme. Patofisiologi astigmatisme berkaitan dengan beberapa mekanisme. Pada kornea, astigmatisme dapat terjadi akibat kemiringan visura palpebra yang akan mempengaruhi torisitas kornea, yang pada gilirannya mengubah menjadi astigmatisme kornea. Selain itu, kekakuan kornea juga mempengaruhi astigmatisme yang disebabkan oleh tekanan kelopak mata. Selain itu, perubahan ukuran pupil juga terkait dalam mekanisme astigmatisme. Ukuran pupil yang lebih besar dikaitkan dengan penyimpangan tingkat tinggi seperti koma dan dapat meningkatkan kekuatan silinder dalam pembiasan nyata. Koma ini dikaitkan dengan jumlah astigmatisme yang lebih tinggi. Perubahan film air mata juga akan mempengaruhi kornea dan bisa mengakibatkan astigmatisme. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nyoman Sabrina Julianti Rika dengan 3 digit NIM terakhir 203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari astigmatisme. Jadi, astigmatisme merupakan suatu kelainan refraksi yang terjadi ketika sinar cahaya tidak bertemu pada satu fokus titik pada saat dibelokkan.
Gejala astigmatisme yang umum ditemukan adalah adanya distorsi atau pengaburan penglihatan pada semua jarak, sakit kepala, ketegangan mata, fotofobia, mata merasa lelah, dan sulit untuk membaca cetakan kecil, sehingga akan berusaha untuk menyipitkan mata. Selain itu, gejala lain yang dapat ditemukan yaitu rasa tidak nyaman pada mata, mengalami iritasi, bermata satu diplopia, silau, dan mengalami kesulitan untuk mengemudi di malam hari. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima Dewi Karisna Wardani dengan 3 digit NIM terakhir 055. Selanjutnya pemeriksaan mata pada astigmatisme. Pemeriksaan mata pada astigmatisme untuk mengetahui tingkat keparahannya dapat dilakukan beberapa tes sebagai berikut. Yang pertama yaitu cara penggaburan. Pemeriksaan ini dilaksanakan guna mengetahui sumbu silinder dan derajat lensa silinder yang akan dipasang untuk membuat tajam penglihatan menjadi normal sehingga penglihatan menjadi lebih baik. Yang kedua ada uji keratometri. Pemeriksaan ini menggunakan keratometer atau optalmometer untuk melihat kelengkungan kornea dalam berbagai bidang, mengetahui derajat silinder yang ada akibat kelainan kelengkungan kornea dan untuk sumbu astigmatisme yang dipakai, juga untuk menemukan astigmatisme yang irregular. Yang ketiga yaitu ada pemeriksaan silinder silang. Tujuan pemeriksaan ini untuk menentukan kekuatan silinder optimal pada sumbu yang telah ditemukan, serta untuk memperbaiki koreksi silinder yang telah dilakukan pada sumbu yang salah. Baik, perkenalkan, nama saya Imadi Stantra Diputra dengan 3 digit NIM terakhir 015. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis dari astigmatisme. Prognosis dari kasus astigmatisme ini biasanya baik jika ditangani tepat waktu, karena terdapat banyak pilihan yang tersedia untuk memperbaiki astigmatisme ini. Apabila pasien tidak diobati, terutama selama masa kanak-kanak, dapat menyebabkan penurunan tajam penglihatan dan ambliopia secara permanen. Astigmatisme dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu dan akan membutuhkan kacamata dan lensa kontak baru. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Bisa di next. Perkenalkan, nama saya Madeline Winaya dengan 3 digit NIM terakhir 185. Di sini saya akan menjelaskan penata laksanaan astigmatisme. Pada astigmatisme reguler, pengobatan reguler terdiri dari resep kacamata dengan lensa silindris yang ditemukan setelah refraksi yang benar. Pada silindris minimal hingga 0,5D harus dikoreksi hanya jika ada gejala astenopik atau menimbulkan gejala apapun dengan pembiasan yang teliti. Untuk tingkat yang lebih tinggi astigmatisme harus dikoreksi sepenuhnya untuk meminimalkan gejala astenopik. Pada manajemen bedah astigmatisme, munculnya astigmatisme kornea dan perubahan katarak pada pasien dapat dikelola dengan implantasi IOL torik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Renhard Kosil dan dengan imbalan strategi 2 di sini akan membahas mengenai bab 3 yaitu kesimpulan antara. Baik, yang pertama yaitu astigmatisme merupakan kelainan refraksi mata yang disebabkan oleh ketidakkesimpulan pada lengkungan kornea dan asimetris rotasi pada daya refraksi mata. Prevalensi astigmatisme bervariasi di berbagai negara dan wilayah dengan tingkat tertinggi dilaporkan pada China. Faktor penyebab dapat berupa keratokonus, bekas luka kornea, operasi refraktif, penggunaan lensa kontak yang tidak tepat, dan trauma pada kornea. Berdasarkan penyebabnya dapat dibagi 3, korneal, retikular, atau retinal. Astigmatisme dapat diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu regular dan irregular. Patofisiologinya yaitu terjadi dalam beberapa mekanisme dari perubahan kelengkungan kornea, perubahan ukuran pupil, dan perubahan film air mata dapat mempengaruhi astigmatisme. Kemudian gejala umum meliputi distorsi penglihatan, sakit kepala, ketegangan mata, fotofobia, mata lelah, kesulitan membaca cetakan kecil, rasa tidak nyaman pada mata, iritasi, diplopia, silau, dan kesulitan mengemudi di malam hari. Untuk diagnosisnya itu bisa menggunakan cara pengaburan, uji keratometri, pemeriksaan silinder silang. Kemudian prognosis kasus dengan astigmatisme ini biasanya baik jika ditangani dengan tepat, namun jika tidak diobati dapat menyebabkan penurunan penglihatan dan ambliopia. Pengobatan astigmatisme reguler dengan lensa silindris. Untuk yang lebih tinggi maka lensa kontak torik adalah pilihan lain. Untuk saran dapat dilihat pada slide. Sekian penyampaian materi dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok SGDA 7. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.